dirimu sendiri. Gini aja Lambo. Kamu yang bukakan data, ya kan? Tahun berapa? Terjemahan Sudah. Bibel ada, silakan buka datanya. Kalau Al-Quran ada sejak abad ke-7. Kalau terjemahan Bibel tahun berapa adanya? Buka datanya. Nanti kalau aku buka data kan, kau bilang bohong, kau bantah. Silakan kau yang buka data, silakan. Oke, Kak. Oke. Jadi gini, Al-Quran diturunkan nabi kalian pada tahun berapa? Abad ke-7, tahun 700, 600 sekian Masehi. Nah, ajaran Kristus, firman Tuhan diturunkan ke bumi ini pada tahun berapa? Nggak pernah. Yesus nggak pernah ngajarkan Kristen. Siapa bilang nggak pernah? Makanya aku bilang belajar dulu. Belajar. Kalau memang pernah, belajar. kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan pengajaran Kristen atau menyebut iman Kristen. Di mana? Oke. Di mana? Apa yang lebih tua? Al-Quran kalian atau Septuaginta? Kok Al-Quran atau Septuaginta kau bilang? Tadi kan kita di awal pembahasan kita apa? Mana lebih dahulu, Al-Quran kalian atau Septuaginta? Oke, saya tanya ke kau, Septuaginta itu bahasa Indonesia atau bahasa apa? Itulah sempitnya pemikiranmu. Dari Septuaginta itulah sebenarnya yang diajarkan daripada ajaran firman Tuhan. Namun Tuhan berkata, sebarkanlah firmanku, sebarkanlah Injilku ke seluruh muka bumi ini. Bahwasanya dari bahasa di Septuaginta itu harus dijabarkan, harus diterjemahkan, bukan berarti diubah-ubah. Jadi janganlah sempit pemikiranmu. Janganlah sempit pemikiranmu, kawan. Kamu sudah mengetahui. Kamu sudah mengetahui, tapi tetap membohongi dirimu sendiri. Gambo, saya tanyakan sekarang ke kamu, original teks yang tertulis dalam Septuaginta, yang manuskrip yang tertulis dalam Septuaginta itu bahasa apa? A. Bahasa Indonesia, B. Bahasa Yunani. Sekarang ajaran daripada Alkitab tersebut itu kan merujuk daripada Septuaginta. Iya, hanya saja itu diterjemahkan supaya mudah diketahui oleh umat-umat yang ada di muka bumi ini. Bukan seperti kitabmu, tidak bisa dijabarkan, tidak bisa diartikan. Makanya banyak kerasukan deh. Kan udah boleh aku ngomong? Kan betul. Udah boleh aku ngomong? Ya. Oke, manuskrip Septuaginta ya, itu tulisnya tertulis dalam bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Kan udah aku bilang. Yang ada ajaran di Septuaginta itu merujuk daripada ajaran yang di Alkitab, karena yang di Alkitab itu terjemahan dari situ. Jadi nggak ada salahnya kan? Saya tanya sekarang kutanya. Ya, saya tanya lagi lah. Sekarang saya tanya begini. Memang gini lagi ya ini. Sekarang saya tanya begini. Iya, nggak kau jawab pertanyaanku. Manuskrip di dalam Septuaginta itu bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Pertanyaanku pun belum kau jawab, bos. Aku dari tadi udah menjawab. Coba pertanyaanku dulu jawab. Septuaginta, manuskrip Septuaginta itu bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Apa masalahnya dengan bahasa? Apa masalahnya? Setidaknya Bibel yang ada di rumah kau bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Bibel yang ada di sini bahasa Indonesia, tapi merujuk dari bahasa Septuaginta. Apa masalahnya dengan bahasa? Terjemahannya Bibel itu adanya tahun 1600. Sementara Septuaginta, bahasa Yunani itu adanya abad keempat. Sekarang jadi pertanyaan, legalitas apa Kristen hingga menyatakan menjadikan manuskrip Septuaginta kalian, legalitas apa yang dimiliki Kristen? Hah? Nah, kita terjemahan sosok pertama. Sudah siap? Ya udah, silakan. Janganlah dimut-mut, takut kali. Bukan takut. Jadi, kau ke orang nggak waras. Clear kan? Sudah Anda klaim kan bahwasanya
bahwasanya Septuaginta lebih dahulu hadir ke dunia ini daripada Al-Qur'an. Septuaginta kitab siapa? Nyata. Manuskrip Enggak, aku kitab cuma siapa? nanya Septuaginta. bahwasanya Septuaginta Enggak, sekarang manuskrip pertanyaanku kitab dulu. siapa? Enggak, pertanyaanku dulu jawab. Pertanyaanku dulu, Bos. Jangan Sekarang jangan saya jangan tanya. ada Oke, dusta. oke. Jangan ada dusta lah di saya antara katakan, kita. manuskrip Septuaginta, kalau Bang Faru tidak salah, adanya abad keempat, di awal abad keempat. Al-Quran itu turun Ya. abad ke-7. Sekarang saya tanya, apa hubungan apa kau dengan Septuaginta? Ada Nah, hubungan apa Kristen dengan manuskrip Septuaginta? sudah jelas, sudah. Jadi, ajaran daripada Alkitab Bibel yang saat ini itu merujuk daripada ajaran Septuaginta. Oke. Yang mana dasarnya, yang mana bahasa buktinya? dari Septuaginta itu Mana diterjemahkan. buktinya? Mana buktinya bahwasanya Bible kalian yang ada saat ini itu berasal dari Septuaginta? Mana buktinya? Nyata Mana? bahwasanya Mana? memang dari buktinya situ mana? diterjemahkan. Sekarang Mana? sekarang pertanyaan saya. Mana? Sekarang Kalau kami pertanyaan jelas, saya. ada datanya. Tengok ini ya, tengok ini. Aku kasih sama kau. Kalau kami jelas bro, bisa datanya. Memang. Ini ya. Ini, Sulit. ini, Sulit. ini. Sulit memberitahukan sama orang yang tidak menerima. Bukan nggak menerima, kebenaran kau aja tersebut. pura-pura longor. Nih, nih. Padahal dia sudah mengerti, tapi dia Nih. mendustakan dirinya sendiri. Nah, ini contoh manuskrip, ya. Tengok nih. Baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita buka Quran zaman sekarang. Ya, Quran sekarang kita buka. Nah, pertanyaan saya Nih, saya pada tahun tunggu berapa dulu. Al-Quran diterjemahkan? Enggak, pertanyaan saya Nih. pada tahun berapa Al-Quran diturunkan ke dunia ini terjemahannya? Nih. Nih tengok nih. Jawab, Bos. Ini contoh nih. Enggak, tadi- ini kan tadi- ini kan diam dulu manuskrip apa Lambo. Ini kan tadi manuskripnya. Ya, ini manuskripnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kan? Ada kan sesuai manuskripnya? Ini Ya. terjemahannya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sekarang Ya. tunjukkan sama saya Bible di mana di dalam Bible itu ada tertulis bahasa Yunani sesuai dengan manuskripnya Septuaginta. Silakan. Sekarang pertanyaan saya, boleh bertanya lagi kan? Boleh kan? Kalau gitu bantah, Boleh bilang kan? Bible kami tidak punya hak atas Septuaginta. Jawab dulu, bilang dulu gitu. Kami Ya punya kan? hak karena memang Oke. Bible merujuk Udah, daripada jawab. Septuaginta. Ya, apa hakmu? Apa hak kalian? Apa legalitas yang kalian miliki hingga kalian katakan manuskrip Septuaginta bagian dari kitab kalian, Kristen? Sementara dalam manuskrip Septuaginta tidak ada satu catatan pun dikatakan kitab ini untuk umat Kristen. Nggak ada. Hah. Mana? Jadi jangan pemikiranmu Mana? sesat, Bos. Memang Ya. tidak ada kitab ini menyatakan bahwasanya kitab ada. Septuaginta untuk Kristen, Tapi atas dasar apa kau katakan dengar manuskrip dulu, Septuaginta itu adalah Bible? Tapi ajaran daripada Septuaginta tersebut, bahwasanya di ajaran Septuaginta tersebut menyatakan di situ bahwasanya Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, satu-satunya jalan Oke, kebenaran. tunjukkan catatan manuskrip Septuaginta yang berisikan seperti itu, silakan. Mana? Mana? Itulah pikiranmu, Mana? pikiranmu yang sesat. Macam mana aku mau menunjukkan di sini? Ya, Di sini mana? nggak bisa on cam. Kamu Mana? cari sendiri. Kamu Di cari sendiri di mana sini dalam nggak bisa on catatan cam. Septuaginta Jadi mengatakan janganlah ajaran menyesatkan. Yesus adalah ajaran yang kekal mana? Oke, pertanyaanku sekarang. Oh, Pertanyaanku sekarang boleh kan bertanyakan? Boleh kan? Jadi Boleh gini kan? ya, tunggu sebelum kau bertanya, aku closing dulu ya Lambo ya. Aku closing Ya, dulu oke. Lambo ya. Oke, sebelum kau bertanya, aku closing dulu. Kalian adik-adikku, teman-teman Kristen, kalian harus menerima kenyataan yang pahit. Apa kenyataan pahit? Yang pertama, dari semua catatan-catatan maupun manuskrip tertua yang kalian anggap adalah manuskrip catatan Bible kalian, manuskrip dari Bible kalian, tidak ada satu catatan pun di Septuaginta ya ataupun manuskrip lainnya di mana satu kalimat atau satu kata pun di dalam manuskrip itu yang bisa menjadi legalitas ya, menjadi legalitas atas iman Kristen menjadikan catatan-catatan manuskrip itu bagian dari kitab suci kalian. Tidak ada. Sama halnya dengan yang kalian imani kitab Kejadian. Tunggulah dulu. Oke.
Sama halnya dengan kitab Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat yang kalian imani bahagian dari Taurat, dan juga kitab Yesaya dan kitab yang lain yang kalian imani bahagian dari Tanakh, ya. Itu hanya klaim sepihak kalian saja. Klaim sepihak kalian saja. Jadi kalau bisa dianalogikan, ya, analogikan tuh begini. Ini ku analogikan. Babang Faruk suka beranalogi, ya. Ya. Nih, beranalogi Babang Faruk. Sabar ya, jangan kerasukan dulu. Ini analoginya nih. Nih, aku kasih analogi. Ya. Nih. Nih, analoginya begini, ya. Biar sadar kalian. Jangan kalian teka aja kalian taunya. Ya. Ini yang kalian imani, ya. Andai kan ini manuskrip Septuaginta. Nah, ini kalian imani, ya, kalian klaim ini adalah kitab Kejadian, bahagian dari Tauratnya Musa. Ini kitab Keluaran, bahagian dari kitab Kejadian, kitab Tauratnya Musa. Keluaran, Bilangan, Imamat, Yeskiel, bla 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 bla. Kalian japlok semua sampai segini tebalnya. Baru kalian bilang inilah kitab suci kami. Ini kitab suci kami yang diturunkan Tuhan Yesus untuk kami. Padahal di dalam kitab yang setebal ini, yang dalam kitab setebal ini, bahkan dalam manuskrip pun, andaikan kalian punya manuskripnya, tidak ada yang menjadi legalitas yang bisa dijadikan oleh Kristen. Kitab itu adalah kitab yang diturunkan untuk kalian. Tidak ada. Bahkan Yesus yang kalian klaim sebagai Tuhan kalian saja tidak pernah mengenal kalian. Tak ada pernah Yesus memberikan perintah. Tak pernah Yesus memberikan larangan. Tak pernah Yesus menyampaikan apapun terhadap iman Kristen atau iman pemakan babi. Tidak. Yesus nggak pernah kenal Kristen. Matius, Markus, Lukas juga tidak pernah kenal iman Kristen. Mana pernah? Tidak ada nabi-nabi terdahulu yang diutus untuk umat pemakan babi. Tidak ada. Tidak ada nubuat dari nabi-nabi terdahulu, nubuat dari nabi-nabi terdahulu mengatakan Tuhan akan turun ke dunia menjadi manusia, babak belur ditangkap tentara Romawi, bunyak di atas kayu salib. Gak ada. Panas sendiri ya. Panas sendiri karena pengetahuannya masih minim. Edukasi. Jadi memang begitu pada dasarnya. Aku memberikan kau edukasi. Siapa itu Kristen? Kristen itu penumpang gelap. Penumpang gelap yang menyusup pada hukumnya Musa. Penumpang gelap yang menyusup pada hukumnya Sulaiman atau Salomo. Penumpang gelap yang menyusup pada hukumnya siapa lagi? Melalui kitabnya mereka katakan Yeskiel adalah kitabnya Salomo. Dikumpulkan semua mengatakan ini kitab Salomo. Ini kitabnya Musa. Apa lagi? Ini kitabnya Nabi Yesaya. Kami ini kan umat yang sudah dinubuatkan. Tidak ada. Jangan ngarang. Bahkan seandainya ada manuskrip tertua, mau Septuaginta, mau Septuagono, tak pernah ada satu kitab pun yang turun dari Tuhan untuk umat Kristen atau umat pemakan babi. Ngarang aja bro. Kau tanya pula kapan Quran. Oke. Dinaikkan lagi yang lainnya, moderator. Bentar teman-teman ya, aku cek WA dulu ya. Kalau yang naik bisa yang berbobot lah, jangan kayak tadi nggak ada berbobot. Aduh, maka